Halo geng, ketemu lagi sama kita. Oke, dalam kesempatan hari ini, jadi kita mau ada Q&A. Jadi beberapa hari lalu kita sempat share di Instagram, barangkali ada yang mau ditanyakan sama kita. Jadi hari ini kita mau jawab. Jadi beberapa pertanyaan yang hari ini muncul, itu yang menurut kita paling banyak ditanyakan oleh kalian. Oke, ikuti ya. Sebetulnya venue indoor ataupun outdoor itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi menurut aku sih kalau misalnya kalian pax-nya tidak terlalu banyak, ya konsepnya intimate, kayaknya lebih cocok untuk outdoor. Karena kalau misalnya pax-nya tidak terlalu banyak, kalian akan punya waktu yang cukup luang di event nanti. Sehingga itu bisa diisi dengan konten-konten yang menarik. Kalian bisa mingle, bisa ketemu sama teman-teman, nggak harus terus di pelaminan. Kemudian kalian juga bisa ada wedding games ya, ada wedding cake, ada wedding dance atau apapun itu yang menarik. Kayaknya itu lebih cocok untuk venue outdoor. Tapi kalau buat kalian yang pax-nya banyak ya, tentu akan mengutamakan kenyamanan kalian dan tamu, kayaknya lebih cocok di indoor karena waktu kalian mungkin nanti akan habis dengan salaman dan foto. Sedangkan kalau outdoor kan mungkin panas atau mungkin juga hujan ya. Makanya aku saranin juga buat kalian yang milih di outdoor harus dipastikan ada venue alternatif jika cuaca kurang mendukung. Nah, untuk pertanyaan ini, biasanya kalau untuk kalian yang memiliki garis keturunan tidak terlalu banyak, misalnya pihak laki-lakinya orang Sunda, pihak perempuannya orang Sunda, sama-sama orang Sunda, biasanya lebih memilih konsep tradisional. Atau misalnya pihak laki-lakinya adat Sunda, pihak perempuannya adat Jawa, ya itu bisa kolaborasi di antara dua adat tersebut. Tapi kalau buat kalian yang biasanya garis keturunannya banyak, misalnya pihak laki-laki ibunya dari Palembang, bapaknya dari Batak, yang pihak perempuan mamahnya Sunda, bapaknya misalnya dari Padang. Nah, tentu itu akan lebih sulit ya kalau misalnya mau ada tradisional karena terlalu banyak. Apalagi kalau misalnya bisa saja ada juga garis keturunan bahkan dari luar, bukan dari Indonesia ya. Biasanya yang dipilih itu lebih ke konsep modern atau internasional. Kalau menurut aku sih jawabannya sesuai dengan budget yang kalian miliki. Kalau misalnya kalian budgetnya cukup untuk di KUA, ya di KUA aja. Kalau misalnya cukup untuk di gedung, tapi sederhana, silahkan. Kalau mau mewah juga silahkan. Toh itu juga buat kalian sendiri nantinya. Yang penting jangan sampai nanti setelah menikah itu ada problem. Ya misalnya kalian ada tunggakan, atau pinjam dulu, atau kayak gimana. Menurut aku apa adanya aja. Seharusnya kalau sudah menikah kalian memulai hidup baru yang lebih bahagia. Mungkin menurut aku sih gitu ya. Waduh. Nah ini kadang-kadang kalau kita ketemu teman juga sering bercanda kayak gitu ya. Lu kapan nikah? Belum ada calonnya. Atau misalnya ketemu teman, pengen dong ambil wedding package atau paket pernikahan tapi pengen sama calonnya gitu ya. Sebenarnya aku sempat kepikiran teman-teman ya, bikin satu ruang, orang-orang cewek-cewek misalnya yang bilang kayak gitu, aku temuin sama cowok-cowok yang bilang kayak gitu gitu. Siapa tahu jodoh gitu kan. Jadi menarik juga gitu ya. Ya sempat kepikiran kayak gitu aja. Kalau itemnya sudah ada, otomatis semuanya penting. Ya, jadi kalau kalian udah booking vendor-vendornya, terus kalian nanya mana yang paling penting, semuanya penting. Karena semuanya akan berkontribusi di dalam pernikahan kalian. Jadi ada beberapa item memang yang wajib banget ya teman-teman ya harus ada. Misalnya MC, WO, make up dan busana, dokumentasi, fotografi, dekorasi, catering ya.
Itu item-item yang memang penting banget harus ada dalam satu pernikahan. Tapi ada beberapa item juga memang yang bisa menyusul, bisa dipertimbangkan. Mungkin kalau kalian nanti ada kelebihan budget gitu ya, mendekati acara itu bisa kalian tambahkan juga. Misalnya seperti mobil pengantin, photo booth ya. Misalnya kalau kalian mau lebih cantik pakai dry ice ya, atau yang lain-lainnya itu silakan. Tapi sebetulnya item-item itu, mohon maaf, tanpa ada pun sebetulnya pernikahan kalian bisa tetap berjalan. Waduh, kayaknya semua event itu pasti ada kesan ya. Semuanya pasti beda-beda. Tapi kalau pertanyaannya sespesifik ini, sebetulnya jujur memang ada satu event yang benar-benar nggak bisa aku lupain. Kayaknya kalau nggak salah di tahun 2017. Jadi pada saat itu aku punya klien dari Cirebon. Dia booking kita untuk pernikahannya. Sebetulnya dia sudah akan nikah, jadi pengen resepsinya aja di Cirebon awalnya. Tiba-tiba berjalannya waktu, nggak tahu kenapa dia tiba-tiba pengen pindah di Bandung resepsinya. Oke, ya, tapi yang sangat menarik teman-teman, dia tidak melibatkan orang tua, dan yang paling luar biasa, dia tidak ada tamu satupun yang diundang karena tidak punya teman ataupun saudara di Bandung. Jadi pada saat itu aku selain nyiapin persiapan pernikahannya, untuk eventnya, untuk weddingnya, juga harus menyiapkan tamu-tamu yang harus datang ke pernikahan dia. Luar biasa sih ya waktu itu menurut aku. Jadi yang datang itu teman-teman aku di wedding, dari mulai MC, anak-anak WO, semuanya itu jadi tamu undangannya, salaman ke dia. Sedangkan mereka juga nggak saling kenal. Jadi agak menarik sih. Jadi kayak reunian aja gitu di situ. Jadi cerita itu benar-benar nggak bisa dilupain, karena teman-teman wedding aku juga kalau ketemu kadang-kadang masih suka bahas tentang weddingnya ini. Waduh, ini pertanyaannya menjebak ya. Bisa membuat huru-hara. Tentu kalau siapa yang terbaik tidak ada batasnya ya, karena kalau misalnya kita lihat vendor yang bagus selalu ada yang lebih bagus ya. Tapi kalau secara spesifik seperti itu, kalau sesuai budget dari paketan kita, menurut kita adalah vendor-vendor rekanan kita. Kalau sesuai budget kita ya, karena memang kita mengukur vendor-vendor di paketan kita itu dari semua sisi ya, dari kualitas, dari flexibility-nya, dari responsibility-nya, dari komunikasinya dan lain-lainnya. Tapi tentu semakin budget kalian lebih besar ya, semakin banyak juga vendor-vendor yang bisa kalian pilih yang bagus ya tentunya. Untuk seminar wedding itu adalah rutinitas tahunan kita ya. Jadi sebetulnya bukan cuma seminar ya, banyak banget sebetulnya rutinitas kita teman-teman. Jadi agenda kita itu ada yang weekly, mingguan, ada yang monthly, bulanan, ada juga yang tahunan. Nah seminar itu salah satunya yang tahunan. Bukan cuma itu, misalnya ada gathering, ulang tahun 11 wedding, 17 Agustusan, itu udah ada sih schedule-schedule-nya untuk agenda kita ke depan. Nah, berkaitan dengan seminar, sebetulnya seminar ini dibuat bukan untuk mengajari orang lain, bukan ngerasa kita lebih baik dari orang lain, enggak, bukan seperti itu ya. Tapi kalau lebih berani mungkin iya. Ya, jadi memang nggak banyak yang bikin seminar ya. Aku sendiri juga awalnya, aduh ini bisa nggak ya gitu, tapi harus kita coba dulu aja, dan alhamdulillah beberapa tahun ini itu sudah berjalan. Awalnya untuk seminar itu dulunya tuh aku tuh pengen ketemu sama orang-orang yang memiliki keinginan, pemahaman yang sama gitu dengan aku gitu ya, yang sama-sama ingin sukses, sama-sama ingin lebih baik ke depan. Akhirnya ya dibuatlah seminar ini untuk mengumpulkan orang-orang itu, sehingga di situ kita bisa saling sharing satu dengan yang lainnya. Mungkin itu aja sih.
Ya, harapannya sih seluruh pelaku industri wedding ini tuh sejahtera ya. Dengan seperti itu bisa mengcapture bahwa industri wedding ini adalah pilihan yang baik dan menjanjikan. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Next kita akan jawab lagi beberapa pertanyaan dari kalian ya. Aku doain kalian semua sehat, harus tetap semangat bagaimanapun kondisinya, atasi segala situasi, dan jadilah orang yang bisa diandalkan. See you the next video.